Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Pepat di luar, pancung di dalam. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Ucapan santun, perbuatan Fir'aun. Kenapa ini terjadi? Karena krisis akhlak. Sekarang ini sudah nyaris tidak ada lagi panutan, teladan. Siapa yang mau diikuti? Sebab itu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menyebarkan Islam dalam waktu 23 tahun karena beliau jadi contoh, jadi teladan, jadi panutan. Apa yang beliau ucapkan, itulah yang beliau lakukan. Ini teladan, ini contoh, dan ini panutan. Sekarang kita krisis teladan, kita krisis panutan. Kau kejar dunia, akan kuberikan dunia dan seisinya. Ingat? Ingat nggak itu? Ya kan? Kau kejar akhiratku, maka akan kuberikan akhirat. Dunia dan seisinya akan mengikuti. Itu kan simpel, Pak. Lah, gini leh, lu punya duit nih, ya, 1 juta. Lu punya duit 1 juta, lu dapat nih 1 nih handphone. Nah, tapi lu 1 juta lagi nih punya 1 juta yang sama. Ya kan, di toko sebelah, ya kan, dapat handphone, dapat headset, dapat bluetooth, dapat keypad, dapat bla 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 bla. Lu mau beli yang handphonenya doang atau yang sebelah? Yang ekstra lah. Yang ekstra dong. Kita nyawa cuma 1, men. Kalau lu ngejar dunia cuma dapat dunia. What you buy is what you see. What you get also is what you see. Tapi kalau akhirat yang lu kerjain double, akhirat dapat, dunia kena. Iya dong, bayarannya sama kan, pakai nyawa kita yang 1 ini. Habis. Ternyata berjalan di hutan dapat membantu membunuh sel kanker di tubuh kita, meningkatkan imun, bahkan mengurangi tingkat stres. Riset menunjukkan adanya senyawa aromatik phytoncides yang diproduksi tanaman atau tumbuhan di hutan akan terhirup oleh kita saat berjalan di hutan. Sebenarnya, senyawa phytoncide yang diproduksi oleh tanaman untuk perlindungan diri dari bakteri, jamur, dan penyakit lainnya. Yang menjadi luar biasa adalah aromatic phytoncides ini bisa ningkatin sel imun, bernama natural killer cell. Dia berperan membunuh sel abnormal di badan kita seperti sel tumor dan sel yang terinfeksi virus. Riset juga membuktikan kalau mereka yang berjalan di ruang terbuka hijau berhasil menurunkan hormon stres yang cukup signifikan dibanding mereka yang sering berjalan di perkotaan. Dan efek ini, teman-teman, bisa dirasakan berhari-hari setelahnya. Jadi hikmahnya adalah banyakin main di hutan agar pikiran kita terhindar dari stres dan tubuh kita selalu terjaga kesehatan selnya. Tapi di mana ada hutan dekat Jakarta? Nah, ini pertanyaannya bagus. Hanya 2,5 jam dari Jakarta ada hutan yang masih asri, seperti di video ini. Letaknya. Tahu nggak sih kenapa anak kecil itu kelihatan gampang banget bahagia ya? Kalau diperhatiin, karena mereka tuh bisa bahagia dengan cara yang sederhana. Aku juga bisa kok bahagia dengan cara yang sederhana. Kayak gini misalnya. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Kalau ada yang bilang olahraga mulu loh tapi nggak bagus-bagus badannya, cukup jawab iya hehe. Padahal sebenarnya kita yang olahraga itu lagi berusaha setiap harinya untuk menjadi lebih baik. Dia juga nggak tahu kan sama proses kamu. Mungkin kamu udah bisa squat, gak sakit pinggang lagi, gak cepet capek, kakinya jadi kuat jalan jauh. Orang olahraga juga banyak tujuannya kan. Ada yang memang pengen punya badan bagus, buat investasi di hari tua, buat naikin hormon bahagia.
pengen jadi lebih kuat, pengen naikin berat badan, pengen metabolismenya bagus, pengen punya komunitas, dan masih banyak lagi pastinya. Apapun itu, keep going. Fokus sama diri sendiri, karena olahraga gak ada ruginya. Impian kita sekarang adalah nanti kita semua akan berdiri di sana. Sebuah tempat yang gak akan pernah bisa kita lupain seumur hidup kita. Cinta, satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia, segala cinta dan luka, kuatkan semua bersahabat. Salam presisi, Hut Dirgahayu Polri ke-78, Polsek Bagasi, Jaya! Banyak orang tua yang melemparkan anak ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Sholat subuhnya nggak pernah dibangunin, sholat zuhurnya nggak diingetin, sholat asar nggak ditarik untuk sholat maghribnya didiemin untuk selesaiin dia permainannya, sholat isyaknya biarin dia tidur. Kalau mau ngejaga sesuatu, jaga yang betul. Anak itu kan titipan. Tahu nggak apa yang paling berharga di pendakian itu? Bukan puncak, tapi adalah temen yang mau nungguin kamu saat kamu kecapean, saat kamu hilang motivasi untuk mencapai puncak, dan kamu ditemenin sampai kamu mencapai puncak. Itu yang paling berharga. Susah banget dapetinnya. Kalau kamu punya satu, simpan dan juga jaga dengan baik. Saya ingin berwasiat kepada orang-orang yang mengaku beragama Islam, namun mereka suka meninggalkan kewajiban sholat. Ingatlah, musibahmu itu lebih besar daripada iblis. Apakah kalian tahu kenapa? Iblis itu menolak sujud kepada Nabi Adam, sedangkan kalian menolak bersujud kepada Allah. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada kalian yang suka meninggalkan kewajiban sholat. Ada masalah apa kalian dengan Allah? Sehingga untuk bersujud pun kalian tak mampu. Apakah kalian benci bertemu dengan Rabbmu?